Quraisy. Siapa yang tidak kenal nama suku dari Jazirah Arab ini? Nama besar yang menjadi legenda dari semua suku asli bangsa Arab. Terkenal karena jejak leluhurnya yang tersambung sampai Nabi Ibrahim. Terkenal karena dari keturunannya lahir Nabi besar bagi umat Islam. Terkenal karena namanya secara khusus tersebut dalam surat Al-Quran. Dan terkenal karena jasanya sebagai pembuka jalur perdagangan dan diplomasi untuk wilayah Jazirah Arab Raya. Siapa sebenarnya Quraisy dan bagaimana sejarah perkembangannya sejak masa dulu sampai masa kini? Kita akan cari tahu dalam perjalanan kali ini di Sirahpedia tentang suku Quraisy. Mari kita mulai perjalanan hikmah kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Sirahpedia dan Daur Ilmu. Asal nama Quraisy menurut sejarah dan bahasa, setidaknya ada beberapa pendapat. Pendapat pertama menurut sejarah, Quraisy adalah nama lain atau sebutan dari tokoh suku ini yang terkenal, yaitu Fihr bin Malik, yang merupakan kakek ke-11 dari Nabi Muhammad. Pendapat kedua, Quraisy juga disebut sebagai gelar dari An-Nadr bin Kinanah yang berarti kakek dari Fihr yang disebutkan sebagai kakek ke-13 dari Nabi Muhammad. Dari dua pendapat ini, maka Fihr bin Malik sering disebut sebagai Quraisy Al-Awsat yang berarti yang lebih muda atau junior. Sedangkan An-Nadr bin Kinanah disebut sebagai Quraisy Al-Akbar yang berarti yang lebih tua atau senior. Riwayat Ibnu Khaldun menyebutkan kalau An-Nadr bin Kinanah adalah pemilik gelar pertama dari nama Quraisy, dan nama ini semakin besar saat zaman Fihr bin Malik karena Fihr adalah cucu laki-laki satu-satunya dari An-Nadr bin Kinanah, sehingga sesudahnya mulai disebut sebagai Bani Quraisy. Pendapat ketiga menurut bahasa, dari asal kata at-takrish yang berarti terhimpun, karena sebelumnya suku ini terpencar di banyak tempat seperti halnya suku-suku gembala nomaden, kemudian berkumpul menjadi satu suku yang besar. Pendapat keempat, dari asal kata korosya at-takorish yang berarti berusaha atau mencari sesuatu. Hal ini dikarenakan kegiatan dagang dan membuka jalur perdagangan internasional yang menjadi kebiasaan tradisi mereka selama ratusan tahun. Suku Quraisy adalah keturunan dan salah satu cabang keluarga utama dari Bani Ismail. Ahli sejarah memperkirakan tahun 2130 sebelum Masehi adalah kisaran waktu saat bangunan Ka'bah ditinggikan pondasinya oleh Nabi Ibrahim dan putranya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail dikisahkan menikah 2 kali, salah satunya dengan putri pemimpin suku Jurhum, dan diriwayatkan memiliki 12 orang anak. Persilangan inilah yang membuat suku Jurhum memiliki posisi penting di kota Mekah. Keluarga dan keturunan Nabi Ismail atau disebut Bani Ismail dipilih dan diberi tanggung jawab untuk mengelola Ka'bah, sumur Zam-Zam, dan melayani jamaah haji yang datang. Ibadah haji saat itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim adalah tawaf mengelilingi Ka'bah dan mencium batu hitam atau Hajar Aswad. Pada kisaran tahun 600 sebelum Masehi, wilayah Arab diserang dan kalah dari pasukan Babilonia yang dipimpin oleh rajanya, yaitu Bukhtanasar alias Nebukadnezar II, yang saat itu dalam perjalanannya untuk menyerang wilayah Syam, termasuk wilayah Assyria, tepatnya kota Yerusalem di Palestina. Peristiwa inilah yang nantinya menyebabkan hancurnya kota suci Yerusalem, runtuhnya kerajaan Yehuda atau kerajaan Yahudi terakhir, dan memicu eksodus pertama bangsa Yahudi keluar dari wilayah Yehuda karena banyak orang-orang keturunan Yahudi yang menjadi tawanan bahkan budak untuk bangsa Babilonia. Walaupun tidak sampai menguasai kota Mekah, mereka sempat menguasai wilayah Arab Utara, yaitu wilayah Yasrib yang sekarang disebut sebagai wilayah kota Madinah. Karena kalah perang, maka posisi politis keturunan atau Bani Ismail menjadi lemah dan digantikan oleh suku Jurhum
sebagai pengelola kota Mekah. Pada periode ini, ajaran kepercayaan dari luar Arab mulai masuk ke Mekah karena semakin banyaknya orang yang datang untuk ziarah Ka'bah dan transaksi perdagangan, seperti kepercayaan paganisme dan politeisme yang menyembah banyak dewa dan simbol-simbol alam dari peradaban besar, yaitu Romawi, Babilonia, dan Mesir. Kepemimpinan suku Jurhum terhadap kota Mekah dan pelayanan jemaah haji semakin lama semakin buruk. Hal ini menyebabkan banyak keluhan dari banyak pihak saat kembali ke daerahnya masing-masing. Salah satu suku yang menanggapi hal ini dengan serius adalah suku Kahtan dari Bani Khuza'ah yang berasal dari Yaman. Maka pada kisaran awal abad 3 sebelum Masehi, suku Kahtan Bani Khuza'ah menyerang kota Mekah, mengalahkan suku Jurhum dan mengambil alih pengelolaan kota Mekah dari suku Jurhum. Diriwayatkan menjelang kekalahan perang, suku Jurhum menimbun cadangan harta, senjata, dan menutup sumur Zam-Zam agar tidak dikuasai oleh suku Kahtan. Maka sumur Zam-Zam terkubur dalam tanah, tidak diketahui lagi kisahnya, sampai akhirnya digali dan diketemukan lagi oleh keturunan Bani Ismail sebagai pewaris yang sah pengelola sumur Zam-Zam dan kota Mekah hampir 1000 tahun kemudian. Pada periode awal abad ini, tampil seorang pemuda cerdas dari keturunan Bani Ismail bernama Adnan yang tercatat sebagai orang pertama yang membuka jalur perdagangan dari kota Mekah menuju wilayah utara, yaitu Syam dan Laut Tengah, yang dikenal sebagai ujung dari jalur sutra. Sedangkan ke wilayah selatan membuka jalur perdagangan sampai ke pelabuhan Yaman, tempat datangnya komoditas dari wilayah Afrika dan jalur laut India. Maka mulai periode inilah suku-suku di Mekah mulai ikut berperan sebagai pedagang antar bangsa, tidak lagi hanya sebagai konsumen atau pembeli. Kegiatan perdagangan ini dilanjutkan dan diperluas oleh keturunan Adnan, diantaranya adalah An-Nadhr bin Kinanah, Ma'ad, Fihr, yang dikenal juga sebagai Quraisy. Pada periode Fihr atau Quraisy ini, selain perdagangan yang semakin aktif, bahasa Arab mulai dikenal sebagai bahasa pengantar perdagangan sampai ke wilayah Romawi dan Persia. Dan pada periode ini juga dicatat masuknya berhala pertama dan penyembahan berhala di kota Mekah. Patung yang dibawa oleh Amr bin Amir bin Luhai dari Yaman, tokoh dari Bani Khuza'ah, penguasa kota Mekah saat itu. Pada kisaran 400 Masehi, salah satu keturunan Fihr, yaitu Qusay bin Kilab, menikah dengan putri dari Hulail, yaitu pemimpin suku Kahtan atau Bani Khuza'ah yang masih menguasai Mekah. Karena Hulail tidak mempunyai anak laki-laki, maka Qusay dipilih menjadi penerusnya setelah dia wafat. Hal ini menyebabkan peperangan antara dua pihak, yaitu suku Kahtan yang tidak setuju Qusay karena bukan dari Bani Khuza'ah dan hanya berstatus menantu, melawan suku Quraisy yang dibantu oleh suku Jurhum dan Bani Ismail. Pihak Qusay bin Kilab berhasil memenangkan perang ini, mengambil alih pengelolaan kota Mekah dan mengusir suku Kahtan yang masih melawan. Pada periode inilah dimulainya kepemimpinan kota Mekah oleh suku Quraisy, keturunan dari Bani Ismail. Pada periode Qusay bin Kilab memimpin, terjadi restrukturisasi dan pembangunan besar di kota Mekah yang dianggap sebagai prestasi dari Qusay bin Kilab, yaitu antara lain membersihkan area sekeliling Ka'bah sehingga tidak mengganggu peziarah yang datang untuk tawaf atau berjalan mengelilingi Ka'bah, mengumpulkan suku Quraisy dengan membangun pemukiman di sekitar Ka'bah, sehingga menjadi eksklusif bahwa pengelola Ka'bah adalah suku Quraisy. Pembangunan Darul Azlam dan Darun Nadwah sebagai istana raja atau istana negara dan gedung majelis musyawarah atau gedung parlemen. Sistem pemerintahan seperti republik dengan perwakilan dari tiap suku lainnya dalam pengambilan keputusan, walaupun keputusan pemimpin utama tetaplah mutlak. Menyusun tradisi dan jabatan penting dari pemimpin Quraisy. 4 jabatan penting dalam tradisi Quraisy adalah Akad Aliwa, yaitu penyerahan panji perang kepada panglima perang. Rifadah, yaitu kewajiban melayani jamaah haji dari golongan miskin yang datang ke Mekah.
Pajak dipungut dari suku Quraisy untuk melayani para peziarah. Biasanya dibagikan saat Ayyamul Mina, yaitu pembagian daging kurban selama 3 hari di daerah Mina. Sikoyah, yaitu menguasai dan mengelola semua sumber air di wilayah Makkah dan sekitarnya. Dan hijabah, yaitu pemegang kunci pintu Ka'bah sebagai lambang pemimpin spiritual tertinggi di kota Mekah, adalah jabatan paling bergengsi dari semuanya. Tradisi ini terus berlangsung bahkan sampai era kekhalifahan setelah Nabi Muhammad. Dengan prestasi ini, maka Qusay bin Kilab diberi gelar sebagai bapak pembangunan kota Mekah.